halo sahabat dari Bali, kembali lagi sama Lina. Kali ini Lina lagi bersama orang yang spesial nih. Tentunya akan memberikan kalian informasi serta berita-berita yang sangat penting buat kalian nantinya. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, mohon izin saya buka masker. Boleh, biar kelihatan ya anak gantengnya gitu. Sudah? Sudah, gimana? Ya. Bapak apa kabar? Kabar baik. Kabar baik sekali. Boleh kita mau tahu siapa sih Bapak sebenarnya? Siapa sih Bapak ini yang tampan di sampingnya itu siapa sih gitu? Kan pasti sahabat dari rumah juga pasti penasaran gitu. Boleh Bapak ceritain itu? Oke, selamat siang. Nama saya Ketut Darmayase. Jadi sehari-hari saya sebagai Direktur Food and Beverage di Grand Istana Rama Hotel Kuta Bali, di tempat lokasi saat ini. Dan saya juga sebagai Ketua Indonesian Food and Beverage Executive Association Bali, IBEC Bali, yang membidangi itu asosiasi profesi di mana F&B Manager dan F&B Director seluruh Bali itu di sana bernaung. Dan saya juga ada di Balabek, jadi Bali Local Alcohol Beverage Control. Jadi sekarang minuman beralkohol terutama sedang maraknya beredar, jadi kita berusaha untuk membuat sesuatu bagaimana ikut mengawasi, membantu pemerintah mengawasi peredaran alkohol yang ilegal. Kalau di Hotel Grand ini sendiri itu Bapak sebagai apa? Kalau di sini saya sebagai Director of Food and Beverage. Oh, direkturnya ya, wah seorang direktur nih di samping Lina. Iya, lanjut aja Pak, Lina penasaran bagaimana sih kondisi hotel ini di saat pandemi gitu sekarang? Jadi untuk kondisi hotel bukan hanya di sini, mungkin di seluruh hotel di Bali mengalami hal yang sama, karena satu, tingkat kunjungan wisatawan sedang mengalami penurunan yang sangat drastis. Jadi kalau kita bandingkan di tahun 2018, 2019, di mana di situ belum ada COVID. Jadi 2018 itu tingkat hunian wisatawan mancanegara saja itu mencapai 6,1 juta jiwa. Kemudian di 2019 itu mencapai 6,2 juta jiwa. Sedangkan di 2020 karena adanya pandemi COVID melanda seluruh dunia, jadi mulai di bulan April, jadi awal April itu pariwisata itu sudah mengalami penurunan yang sangat drastis. Jadi kita di hotel itu bahkan ada yang sudah tutup, kemudian ada yang masih buka, namun bukanya tidak begitu berdampak karena okupansi rata-rata saat ini mungkin berkisaran di angka 10%. Terus kalau sekarang nih kan masih bukanya sampai sekarang, dari COVID itu sampai masih buka gitu ya? Jadi dari adanya pandemi sampai saat ini Danau Sungkara akan terus buka. Wah, hebat banget nih, di hotelnya tutup tapi Grand Istana Rama buka gitu ya Pak ya. Dan untuk jumlah karyawan sendiri ada pengurangan nggak sih Pak? Kalau pengurangan itu ada dari beberapa teman-teman yang memiliki kontrak ya. Jadi yang kontrak tahunan itu sementara kita untuk istirahatkan dulu sampai nanti pariwisata pulih kembali. Untuk perbandingan penghasilan itu berapa persen sih Pak setelah dan sebelum? Kalau penghasilan ya dibandingkan dengan sebelum COVID itu sangat jauh sekali. Mungkin sekarang minusnya hampir 90 sampai 95% dibandingkan dengan sebelum COVID. Lumayan gitu ya sebenarnya. Betul, sangat lumayan. Terus kalau kendala-kendala yang dialami sama perusahaan sendiri itu apa? Kendala-kendala seperti kebanyakan perusahaan bahwa kita masih dalam proses untuk bagaimana bisa survive menghadapi pandemi di 2021 ini. Untuk hal apa sih yang udah dilakukan hotel untuk membantu pemerintah sendiri itu dalam menangani COVID-19 itu bagaimana sih Pak? Langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk membantu pemerintah adalah satu, dengan mengikuti program pemerintah, yaitu program CHSE, jadi Clean, Healthy, Safety, dan Environment itu, dan kita sudah tersertifikasi CHSE dari Kementerian Pariwisata, dan kita juga sudah diverifikasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Kemudian
untuk sehari-hari kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi 6M itu sudah dijalankan, termasuk semua fasilitasnya sudah dilengkapi dengan fasilitas. Nah, ini kan katanya pariwisata bakal duka gitu Pak ya. Nah, dari hotel ini tuh apa sih strategi khususnya untuk menarik kembali wisatawan gitu? Misalkan emang pariwisata duka gitu. Strategi khususnya untuk langkah-langkah ke depan, terutama nih menjelang nanti mulai dibukanya pariwisata itu, kita dari segi SDM menyiapkan SDM itu dengan pelatihan-pelatihan, sehingga nanti ketika memang pariwisata dibuka, kita sudah siap melayani tamu dengan maksimal. Itu dari SDM. Kemudian dari properti sendiri, jadi kita tetap menjaga kebersihan dan kelestarian daripada lingkungan dan bangunan fisik dari hotel ini. Nah, teman-teman Lina dengar-dengar katanya Bapak udah mau launching buku ya? Benar? Betul sekali. Boleh diceritain nggak sih bukunya itu apa Pak sama teman-teman ini? Buku itu tentang arak, khususnya tentang Balinese arak yang saya sebut sebagai barak. Jadi pengalaman saya di 2018 di mana pariwisata saat itu sedang booming dan kebutuhan alkohol untuk industri pariwisata saat itu sangat banyak, itu sekitar 13 juta liter dalam setahun. Jadi diklasifikasikan untuk alkohol golongan tipe A itu mencapai 7,5 juta liter dalam setahun, berarti dikonsumsi oleh pariwisata. Kemudian golongan B yang notabene itu adalah wine sekitar 2,5 juta liter, sedangkan di golongan tipe C mencapai 4,5 juta liter. Nah, golongan tipe C itu dari semua spirit ya, spirit yang ada di dunia itu. Jadi whisky, brandy, tequila, rum, gin, vodka, dan arak itu sekitar 4,5 juta liter. Nah, yang menariknya kenapa buku ini saya tulis, karena dari sekian juta liter minuman beralkohol tipe C itu yang dikonsumsi atau diserap oleh pariwisata, untuk arak Bali itu tidak mencapai 10% dari total yang sudah dikonsumsi. Jadi saya merasa miris, ada sekitar 135.000 kamar di Bali yang sudah terregistrasi di PHRI itu tidak menyerap minuman lokal atau kearifan lokal Bali, sehingga petaninya di Bali yang memproduksi arak, terutama di dua daerah ini, Karangasem dan Buleleng dan daerah-daerah lain, itu petaninya itu menjualnya secara kucing-kucingan gitu dengan aparat. Nah, untuk itu saya berinisiatif bagaimana si arak Bali ke depan itu menjadi sebuah produk unggulan pariwisata Bali. Jadi selain pariwisata di Bali itu yang terkenal destinasinya di seluruh mancanegara dengan keindahan alam, kemudian keramah tamahan para penduduk lokal Bali yang melayani tamu yang datang ke Bali. Kemudian dari segi properti, semua bangunannya sudah sangat bagus dan memiliki standar, termasuk standar CHSE. Kemudian produknya juga yang lokal ini harus perlu diangkat, apalagi sekarang Gubernur Bali melalui beberapa pergub ya, terutama pergub 79, bagaimana kita menggunakan baju atau memakai pakaian adat Bali setiap hari Kamis. Itu kita kan berusaha mungkin untuk bagaimana budaya Bali itu tetap lestari. Kemudian di pergub 80 itu kalau tidak salah tahun 2018 itu tentang penulisan Asar Bali. Jadi semua nanti menu-menu, kemudian signboard itu yang di hotel-hotel restoran itu sudah memakai Asar Bali. Kemudian terpenting adalah pergub 97 itu tentang penggunaan limbah plastik sekali pakai itu. Jadi kita juga di hotel sudah tidak menggunakan plastik sekali pakai, terutama kalau di minuman tuh straw-nya sudah memakai besi atau stainless atau alternatif yang lain. Kemudian di pergub 99 tentang
kearifan lokal. Nah, disitulah fungsi kita ini bagaimana mengangkat produk-produk warisan leluhur khas Bali kita bisa maju ke panggung bukan nasional saja, tetapi juga bisa melangkah lebih jauh lagi ke panggung internasional. Nah, kebetulan juga di Pergub 1 2020 sudah ada peraturan gubernur tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Jadi inilah kesempatan dan momen yang paling tepat bagaimana nanti arak Bali itu bisa dipakai di hotel atau di industri pariwisata dan bahkan bisa diekspor ke negara-negara lain. Nah, itu juga membantu perekonomian lokal gitu Pak ya? Betul, jadi salah satu fungsinya memang kalau nanti arak Bali itu sudah bagus peredarannya, tata kelolanya, dan kualitasnya sudah sesuai dengan mutu standar, berarti nanti secara tidak langsung petani itu akan ikut menikmati hasil dari pariwisata tersebut. Bapak ya hafal banget tadi tuh pergub-pergubnya, berarti Bapak taat aturan gitu Pak ya, sangat mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah, bagus sekali. Ini merupakan contoh gitu ya bagi masyarakat. Nah, untuk pesan-pesan kepada masyarakat apa sih yang Pak sampaikan misalkan? Pesan saya untuk pada saat ini ya, karena kita masih dalam suasana pandemi, jadi mari kita bersama-sama untuk menjalankan protokol kesehatan, menjaga imun kita biar tetap kuat, sehat, sehingga kita masih bisa bertahan. Jangan lupa kita berusaha bersama-sama, kemudian berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berlalu. Dan untuk itu kita semua orang-orang di sini, baik itu lokal atau orang yang pendatang maupun ada di Bali ini, saling menjaga, yaitu menjaga adat dan budaya Bali, kemudian menjaga alam Bali, dan kita menjaga persahabatan sehingga kita selalu kompak dan kita bisa menghadapi pandemi ini dengan baik, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Wah, sangat luar biasa sekali. Kita sudahi perbincangan hari ini Bapak, tapi sangat sedih sekali sih kita cukup sampai di sini. Tapi kapan-kapan kita boleh ketemu lagi kan? Boleh, anytime. Jadi kebetulan kita tiap hari Jumat nanti setting untuk membuat acara pulsa chill. Memang ada waktu, silahkan datang. Oh, teman-teman boleh main ke sini gitu Pak ya. Wah, baik. Mari Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ya.